Kon mesti anu kan, mesti meri karo kelambiku kan toh, Pak Taman. Ya, engineer. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Ini lanjut dari Tok ya. Jadi hari ini karena saya udah lama nggak bikin video YouTube, maka hari ini saya akan mau buat video YouTube. Saya akan bahas mengenai diagonal atau Pitagoras ya. Kok diagonal? Iya, diagonal ya Pitagoras gitu. Kemarin di TikTok ada komentar ya, ada seseorang yang buat video. Nah, ini videonya. Kalian lihat sebentar videonya ini. Ya. Beliau bahas masalah cara menentukan garis-garis itu supaya tegak lurus. Nah, lalu ada pertanyaan, maksudnya gimana sih Pak? Di video TikTok itu ya. Ada pertanyaan itu. Nah, hari ini kita akan bahas kira-kira B. Ojo dulu nyurat ae tak kei panganan iki lho ya. Mau bene ning mburi ono arek-arek Mas. Mau Vietnam ono. Apa? Sorry bos. Ya wis. Hari ini kita akan bahas fungsi dari Pitagoras itu apa dalam menentukan garis-garis ini supaya tidak miring-miring gitu. Ya wis, selamat menyaksikan. Ini pun kok macam-macam bayang-bayang. Darat. Maksudnya Dibelah sampai ujung yang ini. dibelah sampai Belok nih. Gimana itu? Oh dicincang ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada sedikit masalah teknis. Jadi di sini ada garis-garis. Tuh kalian lihat itu. Tuh garis. Nah, menentukan garis-garis ini supaya dia tegak lurus, itu kita pakai, yang pertama kita pakai cara Pitagoras. Yang kedua biasa kita bikin mal ya. Mal siku yang bener-bener kita siku ya. Jadi pada saat kita mau fitting seperti contohnya plat 2 keping ini ya. Di sini ada plat 2 keping. Tuh. Dan panjang plat ini kadang-kadang tidak sama. Ya misalnya contohnya seperti ini, bisa 2 keping, bisa 4 keping, bisa 6 keping ya, tergantung ukuran kapalnya. Nah, ini kebetulan ada 2 keping plat yang kita susun dan kita mau pasang siku-siku melintangnya. Nah, siku-siku melintang ini ya, siku-siku melintang ini harus benar-benar sejajar. Dari yang pertama, siku pertama itu kalau dia udah miring, maka yang lainnya nanti akan miring. Ya, yang lainnya akan ikut miring karena pada saat kita ngukur sebelah-sebelahnya pasti patokannya yang dari awal sana. Saya ambil contoh di sini. Ya, saya ambil contoh di sini. Kalau misalnya platnya ini lurus, ya, misalnya platnya ini lurus, itu it's okay. Ya. Dan panjang plat ini memang di spek itu ada 30 feet, ada 20 feet. Kebetulan ini panjangnya sekitar 30 feet ini. Panjang di 9 meter, ya. 9 meter. 9144 dengan lebar 2438. Nah, cuma lebarnya itu juga kadang-kadang beda. Plat yang itu lebarnya bisa 2438, yang ini bisa 2440. Jadi ada selisih antara ya 2 mili sampai 1 cm. Itu sering terjadi. Itu lebarnya. Panjangnya juga gitu. Harusnya 30 feet itu 9144 mm. Kadang-kadang 9145, 9147, 9148 begitu, jadi beda. Sehingga pasti akan ada ini. Saya ambil contoh ini ya. Kita lihat di sebelah sana dulu. Ya, saya tunjukkan di sebelah sini dulu. Saya buktikan bahwa panjang plat ini dari pabrik itu beda. Nah, contohnya di sini. Ini sama ya. Ini dikasih besi. Nah, ini sama. Sejajar dia. Sejajar. Ya, oke. Sejajar. Sedangkan yang di sebelah sana itu dia ada lebih. Nah, ini. Ya, yang di sebelah sini ada lebih dia. Tuh. Lebih. Ya, tidak sejajar ini di sini. Nah, artinya bahwa plat yang datang dari pabrik itu tidak selalu ukurannya sama dengan spek, tapi dia pasti lebih. Misalnya contohnya ini tadi panjangnya 9144, tidak mungkin dia 9140 atau 9135, tidak mungkin. Ya, mereka melebihkan. Nah, contohnya itu tadi di sebelah sana rata, di sebelah sini lebih, berarti artinya plat yang sebelah sana itu lebih panjang. Nah, kalau misalnya kita mau membuat garis-garis ini ya berpatokan dengan panjang plat, nanti pasti akan miring. Misalnya dari sini kita ukur. Ya, dari sini 15 cm, dari sana 15 cm, plat ini dan plat itu. Maka dia akan miring-miring gitu, ya. Dan
Kalau itu miring, pasti nanti yang berikut-berikutnya juga akan jadi miring. Nah, makanya kita pakai cara diagonal, yaitu kita berpatokan ini. Ya, jadi kalau plat kita susun, nah ini kita anggap dia lurus. Nah, ini sambungan ini kita anggap dia sebagai patokan lurus, ya. Nah, garis yang melintang ini ya harus tegak lurus dengan sambungan las ini atau sambungan plat ini. Atau mungkin bisa juga kita ambil patokannya dari sini, dari satu sisi. Nah, sini. Kita ambil 30 cm. 300 mm atau 30 cm. Yang sana juga kita tarik 30 cm. Lalu kita tarik garis lurus ya, selurus ini, selurus potongan ini. Ya, kita punya garis lurus. Nah, untuk membuat garis melintang-melintang ini, nih garis ini, melintang-melintang ini tegak lurus dengan garis ini, maka kita harus pakai cara Pitagoras ya. Karena rumus Pitagoras itu bisa dipakai ketika sudutnya 90 derajat. Nah, tujuannya kan supaya garis-garis yang melintang-melintang ini itu tegak lurus dengan garis yang menjadi patokan awal kita tadi. Ya, sehingga ini misalnya garis lurusnya, terus ini garis melintangnya yang ini. Ya, ini kita harus pastikan dia tegak lurus. Ya, tegak lurus. Ya, begitu juga dengan garis yang ini. Kita pastikan dia tegak lurus. Ada dua cara, ya ada dua cara. Kita bisa menggunakan mal, tapi kalau kita pakai mal itu atau menggunakan siku ya. Dan sikunya ini saya bilang mal karena sikunya tidak bisa pakai siku yang kecil-kecil itu. Kita punya penggaris siku, Pak, segini. Misalnya panjangnya 40 cm ya, 40 cm 400 mm. Ini biasanya 150 mm. Kita pakai siku-siku yang ya seperti inilah. Nah, ini siku seperti ini. Itu enggak bisa ya. Enggak bisa. Misalnya kamu mau membuat mal ini, menentukan tegak lurusnya garis-garis ini yang mau kamu pasang profil-profil siku itu, kamu pakai siku seperti ini enggak bisa. Ya, ini sudah siku 90 derajat, tapi ini tidak bisa kita pakai. Karena apa? Karena medianya gede. Karena di sini nanti kalau ada selisih 1 mili ya, di ujung sana itu bisa 5 mili, 6 mili, maka itu akan membuat garis ini menjadi miring. Sehingga kamu harus pakai cara diagonal atau pakai kita bikin siku yang seperti ini, mal dengan panjang minimal 3 meter. Ya, 3 meter, 3 meter. Lalu kita tarik begini, ini harus 3 meter akar 2. Ya, itu. Kalau ini 3 meter, ini 3 meter, panjang ini harus 3 meter akar 2. Itu artinya dia di sini sudah pasti tegak lurus. Dan biasanya kita bikin dari siku ya, ini kita bikin dari siku, kita kasih stud. Ya, ini bener-bener 3 meter akar 2. Ya, berapa 3 meter akar 2 itu ya, nanti kalian hitung lah ya. Nah, itu. Atau dengan cara diagonal. Diagonal yang udah pasti itu, yang udah pasti ya. Itu 2, 3 dan 4 ya. 3, 2 dan 4 itu begini, 2, 3 dan 4. Kalau ini 2 meter, ini 3 meter, ini pasti 4 meter. Bener enggak ya? Coba kita hitung. Oh, sorry Rek, bukan 2, 3, 4 ya, tapi 3, 4, 5, sorry. Jadi kalau panjang ini tik itu yang lebih paling gampang ya, karena angkanya bulat-bulat. Karena nanti kalau kalian tidak pakai ini, maka bisa ketemunya itu masih berupa akar-akar seperti itu ya. Maka kalian harus pakai angka 3, 3, 4, 5 ya. Karena kalau di sini 3, sini 4 meter, ini pasti 5 meter. Itu kalian bisa pakai. Jadi kalian ukur kalau mau tegak lurus, kalian ukur ke sini 3, kemudian ke sananya 4. Nah, pertemuan yang miring ini antara ujung sana dengan ujung sini itu pasti 5 meter. Karena apa? Karena Pitagoras itu rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, kalau ada segitiga seperti ini. C, A, B. Nah, ini. Kalau misalnya A-nya 3 ditambah B-nya 4 kuadrat, itu sama dengan 5 kuadrat ya. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Ya, seperti itu. Nah, itu fungsinya Pitagoras kalau misalnya kita mau bikin garis-garis ini supaya dia tegak lurus ya, tegak lurus. Dan nanti siku-siku yang berikutnya atau konstruksi atau profil-profil stiffener sampai ujung itu dia
bener-bener nyiku. Nah, seperti itu ya. Kenapa kita harus menggunakan Pitagoras itu? Karena kita lihat plat-plat ini kan lurus, Pak, tegak lurus. Tidak bisa menjamin, Rek, ya. Kita tidak bisa menjamin bahwa ujung plat ini dengan ujung plat itu nyiku. Ya, maka kita harus pakai Pitagoras ya untuk tegak-tegak ini. Tapi kebanyakan sih lurus ya, sehingga kemarin pada saat bikin ini, yaitu dia tidak pakai Pitagoras itu, tapi dia ngambil ini ketemu di sini. Plat yang satu dengan yang satunya ini dibuat benar-benar lurus dan ini dikasih stopper ya supaya tidak berubah. Nah, mereka ngukurnya dari situ 500, dari sebelah sini 500, sehingga yang lainnya ngikutin, dan ini sudah pasti bisa dipastikan dia tegak lurus ya. Seperti itu, Mas. Oke, kita coba lihat ke pembangunan kapal di belakang sana ya. Ini tugboat RP 2026 sudah hampir selesai ya, udah 85% lah. Tadi kita ada ngukurin untuk shaft pembuatan stern tube, dan ini kalau kita lihat di bagian depan ini sedang mengerjakan, sebelah sana itu ada fender. Ya, fender. Udah sering sekali saya tunjukkan fungsi fender itu apa, dan di sini ada buat kotak jangkar. Ya, kotak jangkar. Kemarin dibuat keluar tidak ada lubang itu, tapi ternyata dia pada saat operasi itu nyangkut sampah karena dia beroperasi di dalam sungai ya, di pedalaman, maka dia nyangkut sampah. Maka sekarang untuk kapal yang baru ini kita masukkan itu. Nah, sama seperti ini teman-teman sedang melakukan lofting ini, dan kalian Pitagoras itu tadi akan sangat berguna sekali kalau bentuk sekat ya, atau bentuk ya, biasanya yang pakai itu sih pada saat kita mau bikin sekat ya, dengan profil-profilnya gitu ya. Jadi contohnya begini, ada satu buah sekat ya, satu buah sekat. Bentar, gimana, Rek, coret-coret yang enak, Rek, sini lah ya. Ada satu buah sekat, misalnya tugboat ya, ini tidak ada camber. Nanti akan saya bahas ketika ada camber juga. Ini tidak ada camber, ini ada sekat begini. Nah, ini ya, ini ada sekat. Nah, miring, ada chain, ada ini center line ya, ini center line. Nah, ketika kamu mau menentukan ini tegak lurus ya, maka kamu harus cari ini sudutnya 90 derajat dengan cara ya, yaitu kalau misalnya sekatnya tingginya 4 meter ya, 4 meter, lebar kapalnya 10 meter gitu ya, maka di sini bisa kamu pakai 3 meter ya, ambil 3 meter, 4 meter, lalu ini kamu cek ya, ini harus 5 meter. 5 meter. Kalau misalnya ini 4,9, misalnya ini miring begini ya, sambil contoh ekstrim gini. Nah, ini miring gini garisnya. Maka di sini tidak akan sampai 5 meter. Pasti cuma 4,98 berapa, itu berarti masih belum tegak lurus. Maka dia harus dari sini sampai sini harus benar-benar 5 meter ya. 3 meter, 4 meter dan 5 meter. Karena kamu mau ngambil dari samping juga enggak bisa, otomatis kamu harus tarik garis di tengah sini. Dan untuk menentukan garis di tengah ini tegak lurus atau tidak, yaitu tadi kita cek ini 3 meter, ini 4 meter, ini 5 meter. Kalau misalnya kecil, Pak, ini cuma 2 meter. Ya, 2 meter. Terus lebar kapalnya 6 meter, maka ini separuhnya yaitu 3 meter. Berarti terpaksa kamu harus pakai akar-akaran ya. Ini tarik 2 meter ya, 2 meter. Kemudian dia ditarik 2 meter juga, 2 meter juga, dan kamu tarik garis ini, dia harus 2 meter akar 2. Berapa 2 meter akar 2 itu? Pakai kalkulator, maka ketemu di situ. Kalau misalnya dia benar-benar 2 meter akar 2, maka dia udah tegak lurus. Begitu. Nah, kalau dia ada cambernya, misalnya kapal ada cambernya begini, ya, maka kamu harus tentukan titik ini dan titik ini. Tetap ngambil garisnya yaitu dari ujung sini sampai ujung sini. Tidak boleh dari sini. Ya. Nanti kalian akan kerepotan. Sebaiknya tetap, misalnya dia ada camber ya, yang decknya tidak rata itu, decknya melengkung gini, yang di center line dia ada ketinggian ya, biasanya 100 mm atau 150 mm, maka patokannya tetap harus di ujung-ujung ini. Tarik garis lurus, kemudian tarik garis tegak lurusnya dengan cara Pitagoras itu tadi. Ya wes, sip. Nah, ini tulang-tulang yang dibikin sama Pak Herman
Ini plat 10 ya, Paman? Kok tebel sekali plat 10? Plat berapa ini? 10 ini. Oh iya ya. Tak kira itu. Ya wes. Sip. Ya wes Rek yo. Itu saja video kali ini. Cukup singkat tapi mudah-mudahan ya berguna buat kalian lah yang mau ada pekerjaan bangun kapal. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.